akhirnya insya Allah kalaupun sampai sekarang mama nggak insya Allah saya sudah bangun di luar. Terus komit dengan mengatakan bahwa pada mama saya tadi dan teman-teman yang lain bahwa saya harus sholat subuh berjamaah di masjid. Dan saya insya Allah dengan makanan ini di depan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, saya juga harus komit untuk seterusnya istiqomah, dan ini juga akan mengingatkan saya untuk terus dapat hal ini terus menerus. Juga ada praktis ya, saya harus latihan untuk itu. Ya cukup, awalnya sih cukup susah ya, tapi sesuatu hal yang ala bisa karena biasa itu pasti tidak ada sesuatu hal yang cukup susah sekali loh. Dan yang repetition, pengulangan. Kalau kita sudah melakukan itu, repetition, segala sesuatu hal yang kita pelajari, kita komit, dan kita latihan untuk itu, dan akhirnya kita coba ulangi terus menerus. Akhirnya sama seperti saya dulu. Saya dulu buka mata yang saya pegang alat DJ. 5 jam saya bisa, sebelumnya makan aja saya 5 jam di depan alat DJ itu. Nanti makan atau apa, kembali lagi ke alat DJ. Mau tidur apa, kembali lagi. Itu aja. Jadi seluruh hari-hari yang saya lakukan itu, ya saya bersyukur dengan alat DJ. Ya akhirnya saya jadi DJ. Sama juga seperti hal ini. Berarti saya cuma mengubah apa yang terjadi dahulu untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus sholat subuh berjamaah di masjid, saya harus melakukan ini, saya harus ini, saya harus tinggalkan segala sesuatu yang buruk. Sampai pada akhirnya saya buat daily activity saya. Saya harus begitu bangun, saya harus mandi, saya harus tahajud, saya harus sholat subuh berjamaah, saya baca Quran, saya makan, saya mandi lagi, saya ini. Ini adalah sesuatu hal yang saya mau lakukan tiap hari, sehari-hari saya mau seperti ini. Jadi saya mau dalam setiap hari saya bisa melakukan hal seperti ini. Cukup jauh sih dengan apa yang saya lakukan dahulu. Dulu mungkin seperti yang saya katakan bahwa dulu mungkin asma Allah aja nggak pernah keluar dari mulut saya, dari lisan saya nggak pernah. Bahkan yang lebih parah, yang keluar dari lisan saya, kalau saya mendengar orang menyebut asma Allah, hati saya bilang, apa sih ini orang soalin banget, masya Allah. Mungkin telinga saya tuh setan dusta panglima dan semuanya di situ semua mendirikan markas besarnya di situ ya. Akhirnya saya yakin positif plus positif equals positivity. Segala sesuatu hal yang baik, kegiatan yang baik, konsum yang baik. Kalau dulu kan saya konsumnya yang haram, jadi yang pasti energinya, pemikirannya semua haram. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus tinggalkan yang haram, saya harus benar-benar konsumsi sesuatu yang baik dan berpikir yang baik. Dan itu juga berkumpul dengan para bapak, ibu, saudara sekalian yang baik-baik di sini semuanya. Terima kasih. Sehingga kita bisa menghasilkan kekuatan yang cukup positif. Oke. Ini pintu kamar saya sih, pintu kamar saya ada kaca-kacanya untuk ini. Saya coba buat sesuatu tentang bagaimana merubah segala sesuatu yang terjadi pada diri saya. Saya dulu pemalas. Kalau orang tidurnya sehari paling kita katakan paling sehat 8 jam per hari. 24 jam bagi 8 berapa? Sepertiganya orang tidur. Saya 12 jam paling dikit.
lagi dikit, bisa lebih 15 jam mungkin 12 jam saya tidur, setengah hari dalam hidup saya habiskan untuk tidur aja, cuma tidur, belum ngapa-ngapain, cuma tidur. Akhirnya saya tahu bahwa saya cukup malas gitu. Saya coba mau buat riset, review, disiplin lagi, dan saya coba ingat bahwa ibadah itu adalah kebutuhan, dan saya yakin bahwa kebutuhan itu merupakan rezeki, dan saya yakin bahwa rezeki itu diperolehnya harus dengan ibadah. Akhirnya saya memutuskan bahwa sudah cukup cerita tentang masa lalu. Kita kembali lagi bahwa sebelumnya kan saya punya idola saya yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada yang tahu satupun pada ini. Akhirnya hati-hati dengan apa yang kita idolakan. Seperti contohnya bahwa ini TV, televisi, hati-hati juga dengan apa idola. Bahwa saya yakinin bahwa saya dulu salah, idola saya orang-orang yang mungkin tidak ada, kenal juga enggak. Kamu nggak mungkin, saya datang ke konsernya itu dulu, saya ini itu. Begitu datang, halo, woi, mungkin dia nggak tahu sama sekali kan. Ternyata salah. Saya coba kembali lagi kepada siapa seharusnya saya beridola, kepada siapa seharusnya saya mengikuti. Semua ajarannya ternyata kita punya panutan yang cukup, ya, panutan pemimpin umat manusia, Rasulullah SAW. Saya coba jadikan Rasul sebagai idola saya. Saya coba nggak ada lagi itu David Guetta, nggak ada lagi itu siapa tadi Hardwell, nggak ada lagi itu semacam itu. Dan band-band juga saya nggak ada mau lagi idola band di dalam hidup saya. Kalau terbaik, ya seperti tadi saya bilang bahwa saya berada di sini, saya harus tetap berada di sini, saya bersama orang ini, karena kawan terbaik ini yang menjaga saya. Seorang yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada Allah, seseorang yang dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kita, seorang yang dengan amal-amalnya mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau nanti setelah apa yang saya sampaikan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melihat saya tergelincir, saya kembali lagi, Bapak Ibu tolong ingatkan saya, saudara-saudari sekalian tolong ingatkan saya. Kalau saya melakukan kesalahan lagi, tolong ingatkan saya. Akhirnya doyan nyanyi, alergi ngaji. Karaoke bayar mahal aja mau, ngaji gratis dapat pahala nggak mau. Berapa ayat dalam kitab Allah, dari dalam Al-Quran? Berapa Bapak? Jumlahnya 6.066 seperti itu kan? Kalau kita bagikan dalam satu tahun 365 hari, sama dengan 18, sekian, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau dalam satu hari saja kita baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah. Selama 18 tahun kita udah hafal satu ayat. Saya sampai umur 30 tahun kemarin, ya, sholat aja saya macet. Soalnya saya macet, saking saya nggak pernah bersentuhan dengan
Al-Quran. Akhirnya saya coba buat bagaimana saya bisa dekat kembali dengan Al-Quran setelah sekian lama saya tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Ternyata Allah beri kemudahan, mata saya kasih lihat di koran dan internet apa itu ada komunitas Odoj. Subhanallah. Di situ saya coba baca. Mereka punya kegiatan pada saat itu ngaos ya, ngaji on the street. Saya nggak berani ikut sih, saya cuma mantau-mantau aja dari internet, saya LinkedIn. Akhirnya dengan segala kekuatan dan saya minta kepada Allah, saya buka di internet. Bagaimana sih cara daftarnya ini? Siapa sih dimennya? Saya registrasikan diri saya untuk berada di komunitas itu. Tapi saya pahami bahwa mungkin satu juz itu satu hari cukup berat bagi saya. Odoj itu kan one juz, teman-temannya Odoj one juz. Jadi saya ambil one day half juz odal. Saya daftarkan diri saya untuk bisa ngambil odal. Kalau Al-Quran terdiri dari 30 juz. Kalau saya bisa membacanya setengah juz satu hari, akan berarti dalam 2 bulan saya khatam. 2 bulan saya khatam. Ya, subhanallah, sekarang saya udah ada beberapa kali yang dulu sama sekali lidahnya nggak bisa ngomong waktu sholat. Sekarang ya insya Allah tiap hari kalau nggak baca pasti merasa kehilangan, pasti ada sesuatu hal yang apalagi kita sistem laporan. sistem laporan yang harus lapor nih, kalau nggak lapor aduh gimana nih yang lainnya nih, jadi ada tanggung jawab juga, ada beban juga dalam diri sendiri. Sholat bukan part time, bukan sometime, bukan no time, harus full time, harus on time, kalau bisa overtime, sebab mati anytime. Saya udah bilang, satu hari 24 jam saya habiskan setengah hari dalam hidup saya untuk tidur aja. Sehabis saya 5 jam saya pegang tadi alat DJ, udah berapa tuh? 12 tambah 5, 17. Belum lagi makan, ngapain gitu. Tapi yang paling parahnya, coba Pak, berapa kita bilang waktu paling singkat untuk sholat? 5 menit. Kita katakan 5 menit lah. Ya 5 menit. 5 menit kali 25 kan, kali 5 itu sama dengan 25 menit. 25 menit harusnya saya bisa sisihkan satu hari dalam hidup saya. Itu masih ada sekitar 23 jam 35 menit 23 jam 35 menit masih cukup banyak. Tapi saya nggak mengalahkan itu. Akhirnya saya mengatakan bahwa sholat itu adalah bukan hal yang harus dimain-mainkan, karena Allah pasti punya keutamaan. Kenapa sholat itu didirikan di 5 waktu? Pasti semuanya itu untuk menjaga kita. Oke, saya coba tanamkan dalam diri saya dengan mengingat, you may have been born as a Muslim, but will you die as one? Kita mungkin saja terlahir sebagai seorang Muslim, tapi akankah kita mati dalam keadaan Muslim? Kalau pada mimpi sebelumnya saya dicambuk itu, saya pada melakukan drugs atau apa semuanya, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah apa, saya masih melakukan maksiat, ternyata saya kecelakaan. Ada yang bisa menjamin, pastikan saya bahwa saya di situ
mati dalam keadaan muslim. Dan bisa menjamin. Makanya ini saya jadikan hal yang dalam diri saya untuk terus ke depannya, bahwa apa yang telah saya lakukan ya nggak perlu diteruskan lagi, dan saya harus maju ke depan. Oke, Lugar and nomor Lugar. Terima kasih untuk